Salam teman-teman, sahabat Yesus dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Temala Leja. Asal saya dari Flores Timur, tepatnya di Pulau Lembata. Saya tinggal di Jakarta sudah hampir 30 tahun, dan saya berasal dari Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Saya mau menceritakan hasil foto-foto selfie saya di depan Asrama Biara Imam Redemptoris CSSR. Hasil jepretan saya selfie, saya ambil 3 kali foto, dan foto yang ketiga adalah penampakan hosti dan dilatar belakangi oleh warna merah darah yang pekat. Sebenarnya saya mau cerita dari mana ya, saya bingung ya. Saya mau ceritakan apa adanya tanpa ada rekayasa, karena kalau rekayasa itu berarti dosa, dan dosa itu oleh Tuhan itu hal yang sangat tidak baik. Tepatnya di hari Sabtu tanggal 20 tepatnya di hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, saya dan rombongan menuju ke sebuah tempat, yaitu di Asrama Biara Imam Redemptoris CSSR, untuk menjemput seorang imam. Imam itu adalah Romo Ivan CSSR. Romo Ivan pernah bertugas di beberapa bulan di Paroki Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Lalu dia kembali untuk mengambil studi di Atmajaya. Dia tinggal di Asrama Biara Imam Redemptoris di Jati Bening, di sebuah perumahan. Dan bagi saya adalah ini pertama kali buat saya untuk saya ke tempat itu. Kami berkumpul di depan pastoran Paroki Cijantung dengan seorang sopir yang menjemput kami. Kami anggota KOR berlima. Kami berlima untuk mempersiapkan beberapa lagu, karena lagu-lagu yang akan kami bawakan untuk sebuah acara misa arwah di daerah Kelapa Gading. Dan umat yang meninggal ini adalah sebenarnya umat Paroki Cijantung, tapi mereka pindah untuk tinggal di sana. Kami berangkat jemput Romo Ivan. Setelah jemput, kami berangkat lagi ke rumah duka di Bilangan Kelapa Gading. Sampai upacara misa selesai, kami ramah tamah dengan beberapa umat dan juga dari lingkungan sekitar. Lalu kami kembali lagi karena Romo Ivan harus mempersiapkan diri untuk kuliah di Atmajaya. Jadi kami tidak banyak waktu untuk bisa bersantai. Kami kembali hantarkan Romo Ivan ke Biara Imam CSSR di perumahan Bilangan Jati Bening. Setibanya di sana,
saya juga setibanya di sana, saya juga namanya baru pertama kali ke daerah itu, jadi saya tidak banyak bicara, paling hanya ikut-ikut nimbrung dengan teman-teman lain sambil menikmati minuman aqua glass. Lalu ketika Romo turun, kami pikir kami langsung balik arah untuk pulang. Ternyata Romo Ivan panggil kami untuk kami mampir dulu ke dalam. Kami mampir, pas masuk ke dalam, di pintu masuk ruang tamu saya lihat di dinding atas ada gantung Bunda Maria Penolong Abadi yang seperti saya lihat di gereja saya, gereja Santo Aloysius Gonzaga Cijantung. Jadi saya sudah bisa pahami bahwa inilah ciri khas Redemptoris CSSR. Kami langsung ke dalam, di ruang tengah ternyata itu ada ruang meja makan mereka, ada 2 romo sedang makan, dan petugas masak dengan anak kecil, mbak-mbak mungkin asal Flores gitu, untuk bantu masak-masak di pastoran. Lalu Romo Ivan juga datang duduk di meja itu untuk nimbrung, temanin ngobrol dengan televisi tanpa suara nyala di situ. Kami duduk sebentar, tidak lama pemimpin rombongan kami, Ibu Ginting, panggil kami, ayo ke samping. Ternyata di samping sana ada gua Maria kecil yang dengan patung Bunda Maria Penolong Abadi yang sangat indah dan cantik. Di situ kami dengan kamera, kami berlima di situ selfie, foto bersama di situ. Untuk ambil foto, kita ambil foto untuk kenang-kenangan koleksi pribadi. Jadi rasanya happy-happy aja. Yang namanya tempat Gua Maria adalah tempat kudus. Ya, kita juga foto di latar belakangnya dengan Bunda Maria, rasanya teduh, nyaman, penuh dengan sukacita, kebahagiaan. Dan di dinding gedung juga ada lukisan seorang santo, saya tidak tahu itu santo apa, lukisan yang sangat besar. Saya juga sempat minta Mbak Paula, tolong foto saya di sini. Saya rasa takjub sekali dengan lukisan yang ada di dinding pastoran ini, indah sekali. Saya ingin foto di sini. Kami foto sambil ngobrol. Ibu Ginting merasa ini injakannya agak licin karena ditumbuhin lumut. Pengen ambil sandal, tapi sandal kami kan ada di pintu gerbang ruang tamu, jadi tidak bisa masuk lewat dalam. Makanya saya mengajukan diri untuk lewat samping ambil kami semua punya sandal. Lalu sampai di sana saya atur kamera saya letakkan di depan taman kecilnya pintu gerbang masuk ruang tamu. Saya taruh hadapnya ke arah saya dengan angkat telapak tangan, timernya 1 2 3 langsung ceklek. Saya selfie sendiri di situ. Pertama berhasil, bagus, berdiri tegap dengan pakaian saya batik hitam, celana krem, karena berlawanan dengan arah dengan cahaya, makanya muka saya bersih sekali. Saya merasa seperti hasil jepretan. Saya lihat, saya ini seperti seorang romo ya. Itu gumam dalam hati, saya bercanda buat diri saya sendiri. Lalu saya melihat, oh ya, ada Bunda Maria Penolong Abadi di belakang. Saya berusaha untuk angkat tangan untuk
menengada maksudnya mengarah ke Bunda Maria sambil noleh ke belakang. Hasil jepretannya juga masih sempurna, tapi gambar Bunda Maria Penolong Abadi kurang tampak, hanya sedikit pojokan yang tampak. Makanya saya berusaha untuk berdiri mundur ke arah tiang pintu sebelah kanan kalau kita dari dalam ya, muka keluar ya, sisi dalam. Kalau dari luar ya dari sisi kiri. Saya berdiri agak mundur sedikit untuk biar hasil jepretan saya itu langsung ke arah Bunda Maria Penolong Abadi lebih dapat. Itu hanya buat koleksi pribadi, jadi tidak ada pikiran jelek bahwa ini untuk apa. Intinya saya merasa bangga bahwa saya pernah kesini. Itu ada sukacita tersendiri. Siapa sih yang gak bahagia untuk pergi ke biara-biara para romo atau para suster atau biarawan manapun atau ke Gua Maria? Siapa sih tidak merasa sukacita? Saya merasa sangat-sangat sukacita. Dan itu batin saya merasa damai, bahagia yang susah saya gambarkan. Hasil jepretan ketigaku saya ambil dan saya lihat itu gambar itu ada, bahwa itu gambar itu tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Gambarnya berbeda. Gambarnya itu sebuah bundaran warna putih seperti bulan purnama dilatar belakangi oleh warna merah. Merahnya itu unik. Dibilang warna merah darah, tetapi darah yang gelap gitu. Lalu saya pikir, masa sih gambar ini? Tapi karena baterai saya tinggal 8%, ya saya matikan aja. Daripada nanti drop, bahaya buat handphone saya, itu pikir saya dalam hati. Lalu saya diam. Saya ke dalam juga saya tidak mau ceritakan apa teman-teman saya. Saya mau analisa sendiri bahwa apakah ini salah kamera saya atau apa. Saya tidak mau buat keributan, hanya mau bikin aneh-aneh di situ. Dan ke romo mereka juga saya tidak mau cerita, saya diam aja. Lalu saya bawa sendal semua ke samping, saya kasih ke teman-teman, terus kami selfie semua. Nggak lama kami ke dalam. Di situ Romo Ivan dengan romo-romo lagi sedang makan, ya saya abadikan foto. Untuk saya foto Romo Ivan dengan dua romo yang lain sedang makan dengan penuh dengan makanan di meja, saya foto. Rasanya bahagia sekali, sukacita, pokoknya rasanya itu sukacita aja. Tidak ada pikiran. Saya bilang, saya abadikan ini. Artinya buat koleksi pribadi, bahwa nanti suatu saat kalau orang bercerita itu di sono di Jati Bening ada biara Imam Redemptoris, kamu tahu nggak? Setidaknya begitu saya punya bayangan bahwa iya saya pernah ke situ. Tapi letak dan nama perumahan itu saya sudah lupa. Memang seorangnya gampang sekali lupa. Jadi kalau mengingat nama perumahan, mungkin saya pikir sampai pagi juga saya tidak akan ingat. Saya cepat sekali lupa. Itu. Lalu kami pulang. Udah salaman dengan romo segala macam, kami pulang. Dalam perjalanan pulang, obrolan kami bahwa kami mau semua mungkin turun di gereja Pastoran Gonzaga gitu, Aloysius Gonzaga. Tapi ada beberapa teman yang bilang mereka mau turun duluan karena nanti lewat depan rumah mereka. Ketika kami sudah lewatin terminal Kampung Rambutan, gang saya kan lebih dulu daripada yang lain. Saya tinggalnya kan di Jalan Tanah Merdeka, Kelurahan Susukan, Ciracas. Jadi pas melewati Alfamart pertama, di situ ada gang. Saya bilang kepada yang lain, Bu, saya turun duluan ya. Kepala saya sakit sekali. Saya rasanya pusing, saya mau pulang duluan. Ya udah nggak apa-apa Pak, terima kasih banyak. Iya. Turun terus ke rumah.
Sampai di rumah, saya itu dalam hati diam-diam saya penasaran. Saya cari casan, karena casan HP saya tidak bawa. Saya buru-buru cas HP saya. Lalu saya biarkan sampai hampir 80%, saya nyalakan HP dan saya lihat foto-foto yang saya selfie sendiri. Di situ saya baru benar-benar merasa heran. Ini foto bagaimana ceritanya sehingga saya dapat seperti ini? Saya tunggu sampai istri saya pulang kerja, saya cerita kepada dia bahwa saya selfie, saya dapat foto yang ketiga adalah gambar yang berbeda. Ini seperti gambar penampakan Hosti dan di latar belakangnya Mamera Darah. Karena setahu saya selfie di depan itu kan pintu saya sendiri dan di latar belakangnya oleh gambar Bunda Maria Penolong Abadi. Lalu saya itu berniat untuk mau menceritakan kepada Romo, tapi niat itu sampai hari ini saya belum ceritakan ke Romo, ke siapapun saya belum cerita. Enggak, lewat beberapa hari kemudian saya akhirnya share ke salah satu anggota KOR yang sangat dekat dengan saya. Dia itu udah sesepuh lah, saya panggil dia Pak De Marsono. Saya share ke dia. Terus berikutnya lagi saya share ke ketua kelompok kami sekaligus dirijen kami, Ibu Ginting, saya share ke dia. Saya katakan kepada dia, nanti saya ceritakan ke Romo Ivan saja. Saya ingin sekali menceritakan hal ini ke Romo Ivan karena kejadian di saat itu kan bertepatan dengan misa dan juga barengan dengan Romo Ivan. Entah kapan saya bisa ketemu Romo Ivan untuk saya ceritakan, Romo Ivan CSSR di Jati Bening, untuk saya menceritakan ini. Mudah-mudahan dengan video saya kirim ini Romo Ivan bisa lihat dan dia bisa tahu. Tetapi ada satu hal yang terlintas dalam pikiran saya, mengapa? Mengapa gambar ini harus bersama saya? Apakah dari ketidaktahuan saya tentang masa lalu, masa kelamnya gereja Santo Leo Agung Jati Bening, Tuhan menunjukkan diri kepada kepolosan saya yang saya tidak tahu apa-apa. Sejarahnya Leo Agung Jati Bening masa lalu juga saya tidak tahu. Emang saya tidak tahu. Saya hanya tahu bahwa di sini Romo Imam Redemptoris mereka punya asrama, rumah biara itu di sini. Dan katanya ada gereja Santo Leo Agung Jati Bening. Tapi dalam hati juga saya berpikir, di mana gerejanya ya? Kan di sini perumahan, gerejanya di mana? Saya cuma berpikir dalam hati, tapi saya tidak tahu. Saya tidak berani tanya juga karena kan ya jujur aja saya malu dong. Biar aja nanti waktu yang akan menunjukkan untuk saya, entah kapan saya bisa ke sana. Tapi sejak saya beranikan diri untuk berbicara di video ini, saya punya kerinduan untuk pengen sekali untuk misa di gereja Santo Leo Agung Jati Bening. Mudah-mudahan Tuhan kasih saya kesempatan untuk saya bisa misa di sana. Sekarang ini hari ini tanggal berapa ya? Sekarang hari Sabtu
sebentar saya lihat tanggal dulu. Sekarang ini 28 Juni ya, hari Sabtu. Ini saya videokan ini 28 Juni hari Sabtu. 28 antara tanggal 23-an apa 24-an kemarin ada dua sahabat saya yang kami satu lingkungan, mereka juga sesepuh. Ya, saya anggap mereka sesepuh karena udah orang tua semua, tapi kami bersahabat akrab. Yang satu tokonya di atas, yang satu rumahnya di sana. Itu teman kor juga semua. Mereka mampir ke tempat saya ini. Ya, di sini saya kerja di sini. Saya punya usaha kecil di sini. Mampir terus kami ngobrol. Kami bercerita panjang lebar, ujung-ujung akhirnya berkaitan dengan obrolan kami soal pemilihan ketua lingkungan. Ya, salah satu kandidat adalah yang punya toko di atas, Bapak Edi Kurniawan. Dia adalah kandidat. Ada dua orang. Yang di lingkungan kami ini ada satu cewek, Ibu Esther. Jadi dari obrolan kami panjang lebar akhirnya berujung kepada bahas tentang Imam Redemptoris. Dan Pak Edi akhirnya berbicara tentang Santo Leo Agung Jati Bening. Dari situ dia bercerita bahwa Santo Leo Agung Jati Bening punya masa lalu yang kelam. Saya jujur, saya baru pertama kali, dan saat itu saya baru pertama kali dengar. Memang saya ketinggalan sekali untuk hal ini. Dari cerita itu bahwa peristiwa dikenal oleh umat Santo Leo Agung adalah peristiwa kelabu. Peristiwa di mana ditemukan semua mobil BMW terbakar, namun di dalam mobil itu ditemukan Pixis yang berisi 4 buah hosti yang tetap utuh, putih bersih tanpa luka bakar sedikit pun. Keempat hosti kini ditahtakan dalam sebuah monstran di kapel lantai atas gereja Santo Leo Agung. Kenapa aku sedih? Maaf ya, saya sedih. Di kapel lantai atas gereja Santo Leo Agung, di atas monstran tersebut terdapat sebuah salib berwarna hitam sebagai pengingat masa kelam itu. Ya Tuhan, Kau begitu menderita buat kami. Kami terus berdosa, banyak orang di dunia ini terlalu berdosa. Tuhan, maafin kami, maafin saya juga. Saya jujur, dari cerita Pak Edi itu saya dalam hati saya merinding dan saya sedih. Menurut Pak Edi, gereja di Jati Bening itu dibakar oleh massa di tanggal 17 September 1996. Ada banyak prestasi-prestasi yang tidak terbakar. Itu benar-benar mujizat Tuhan. Itu nyata. Di antaranya ada Sibori, ada hosti di dalam mobil BMW yang tidak terbakar, ada lonceng gereja, ada mahkota Bunda Maria, tangan Bunda Maria, dan ada Sibori di tabernakel.
ada banyak hal-hal yang terjadi di sana. Gereja Leo Agung pernah mengalami peristiwa yang memilukan, penuh dengan perjuangan. Pembakaran gereja Imam Redemptoris. Ya, memang perubahan dari zaman ke zaman. Kalau kita ingat dari sejarah gereja masa lalu dan gereja masa kini terus berjuang, terus menyebarkan kasih dan kebaikan, dan selalu terjun di tengah-tengah serigala, tetap menjadi anak domba yang lembut, menebar kebaikan walaupun dianiaya. Yang membuat saya terus bertanya adalah ikon lukisan Bunda Maria Penolong Abadi. Saya baru hari ini saya scroll di YouTube. Saya ingat kata-kata Pak Edi beberapa hari lalu. Saya lihat ada seorang anak muda yang ikut Porta Santa di sana, dan dia juga mengisahkan bagaimana masa kelamnya Leo Agung. Ikon lukisan Bunda Penolong Abadi itu terbuat dari kayu, dilukis lukisan asli di gereja Ortodoks, yaitu merupakan lukisan asli Santo Alfonsus Ligori yang disimpan asli di Roma. Bunda Maria senantiasa bekerja dan terus menolong anak-anaknya hingga saat ini. Ini sungguh luar biasa. Ini merupakan ikon yang sangat luar biasa, dan untuk menjadi refleksi iman buat kita semua. Saya tidak membanggakan diri bahwa apa yang saya foto itu merupakan kelebihan saya atau kekurangan saya. Tidak pernah membangga diri. Saya tetap merasa diri bahwa saya ini manusia hina. Hanya jadi pertanyaan saya, mengapa Tuhan menampakkan diri melalui hasil jepretan saya itu? Foto itu asli. Saya baru bagikan ke dua teman saya itu, Pak Marsono dan Bu Ginting, dan saya sendiri. Saya tidak pernah taruh di media sosial manapun. Dan ini pertama kali saya perkenalkan di sini. Saya sudah berusaha untuk meneliti itu dengan handphone saya sendiri berkali-kali, dan ternyata itu bukan rekayasa, itu asli. Mudah-mudahan foto ini bisa diperbesar, bisa digunakan untuk ditaruh di tempat yang pantas, di gereja atau di biara Imam Redemptoris, karena ini adalah sakral. Dan ini pengakuan saya yang jujur
tanpa ada rekayasa, tanpa ada tipu-tipu. Ini adalah jujur dari hati saya yang paling dalam. Dan saya akan tunjukkan foto ini. Nanti saya edit biar dari penuturan saya, biar teman-teman umat Katolik di sana bisa menyaksikannya. Itu saja dari saya. Semoga Bunda Maria Penolong Abadi selalu menyertai kita, dan semoga Tuhan Yesus selalu menjaga kita semua, melindungi kita semua, menuntun kita dalam pewartaan pelayanan kita sebagai umat Katolik, umat Nasrani, selalu menebar kebaikan di mana saja kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Amin.